Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi usdud bihi azri wasyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbul watan minal iman, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wal hamidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz dan ustazah, para hujjaj, para hajjah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah, calon-calon haji, calon-calon hajjah, amin. Para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, baik sipil, TNI maupun Polri, bapak-bapak hadirin, ibu-ibu hadirat, kaum muslimin wal muslimat, solihin solihat, zakirin zakirat, mukminin mukminat, mujahidin mujahidat, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Ketua Panitia Peringatan HUT RI ke-75, yaitu Bapak M. Soleh selaku Ketua RT 02 RW 05 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Kita doakan mudah-mudahan Ketua Panitia Bapak RT M. Soleh selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya.
Yang terhormat dan yang sama-sama kita muliakan, guru kita Al-Mukarram yang mulia dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ustadz Syarifuddin. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan dan kemanfaatan dalam ilmunya. Al-Mukarram guru kita Ustadz Yaman dan para guru-guru yang lain, malam hari ini kita doakan semoga beliau semua senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Bapak Ketua RW 05, Bapak RW Marzuki beserta staf dan jajaran kepengurusannya, Ketua Pemuda Karang Taruna Bapak M. Syarif beserta segenap kepengurusan Karang Taruna, pemuda-pemudi Islam, remajawan, remajawati, putra dan putri, pemuda dan pemudi, seluruh warga masyarakat Kampung Penggilingan Tengah yang insya Allah malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang terhormat lurah atau yang mewakilinya Kelurahan Kebalen, kita doakan mudah-mudahan Bapak Lurah atau yang mewakilinya atau staf-stafnya yang malam hari ini hadir, mudah-mudahan sukses dalam menjalankan roda kepemerintahan di Kelurahan Kebalen. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di tempat yang baik, dalam acara yang baik, insya Allah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan pulang dari sini membawa kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa para jemaah sekalian? Karena Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ad-dunya mal'unun mal'unatun wa ma fiha. Dunia dan isinya itu dilaknat oleh Allah, kecuali ada 3 perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa 3 perkara yang dicintai Allah? Yang pertama adalah zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malam hari ini Bapak Ibu semua yang hadir, semuanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua yang hadir adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertanyaannya sekarang, silakan Bapak. Bapak Lurah. Ya, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Lurah kita. Mudah-mudahan Bapak Lurah kita selalu sehat walafiat. Lanjut. Selamat merdeka. Kenapa saya katakan demikian para jemaah sekalian? Sekarang saya tanya dan jawab biar kompak, jawab biar gemuruh. Malam hari ini Bapak Ibu semua yang hadir sedang ingat sama Allah atau sedang lupa Allah? Sedang ingat Allah atau sedang lupa Allah? Kalau semuanya sedang ingat Allah, maka semua yang hadir adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini saya pembukaan dulu sebelum saya bicara tentang HUT RI. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana jalisu man dzakaruni,
Saya, kata Allah, bersama orang yang selalu ingat kepadaku. Jadi Allah akan bersama kita selama kita selalu ingat kepadanya. Dari dunia sampai akhirat, dari hidup sampai mati, Allah akan nemenin kita. Amin. Itulah bedanya Allah dengan makhluk. Kalau makhluk menjadi teman kita sebatas waktu masih hidup doang, betul? Walaupun waktu masih hidupnya berjanji sehidup, semati, seia, sekata, senada, seirama. Kadang-kadang pura-pura mengucapkan janji setia. Andai engkau jadi kolam, aku siap jadi ikannya. Andai engkau jadi teko, aku jadi gelasnya. Andai engkau jadi sendok, aku jadi garpunya. Andai engkau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai engkau jadi hidung, aku jadi upilnya. Andai engkau jadi kuping, aku jadi cong. Itu waktu masih hidup doang. Coba ketika suaminya meninggal dunia, ada tuh bini yang nemenin lakinya di kuburan 3 malam aja. Atau ketika bininya mati, ada tuh laki yang nemenin bininya di kuburan 3 hari aja. Oh, berarti pertemanan kita sifatnya temporer, pertemanan kita sifatnya sementara, tidak abadi, tidak selama-lamanya. Beda dengan pertemanan Allah dengan makhluknya, selama-lamanya, selama manusianya selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Jadi malam hari ini kita senang tidak ingat kepada Allah, senang tidak kita duduk di sini, senang tidak takbir. Kalau takbir tangannya diangkat, takbir sambil makan snack. Malam hari ini kita senang tidak berada di sini, senang tidak, bahagia tidak, redha tidak, ikhlas tidak. Kalau ikhlas, kalau redha, kalau senang, takbir. Angkat tangan, saya doakan pulang dari sini rizkinya tambah banyak. Yang angkat tangan, saya doakan pulang dari sini hutangnya lunas. Mau saya kasih doa supaya rizkinya tambah banyak? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubdi'u, ya Mu'idu, ya Rahimu, ya Wadudu, aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika am ma'siyatika wa bifadlika amman siwaka. Nah, baca bareng-bareng. Saya kasih doa yang paling gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya muhillal muskilat, Rabbana sahil umurana wa balligh maqasidana. Beda sama-sama. Agak hafal juga. Saya kasih yang paling gampang. Angkat tangannya semua, angkat tangannya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Aku mau masuk WC. Takbir. Masuk WC takbir. Jadi 3 perkara yang dicintai Allah. Pertama adalah orang yang selalu berzikir. Yang kedua adalah para alim ulama. Kenapa para alim ulama dicintai Allah? Karena jadi orang alim gak gampang, jadi kiai tidak mudah, jadi ustadz tidak gampang. Betul? Perlu belajar dulu ke pesantren. Saya saja 16 tahun di pondok pesantren. Kalau perlu keluar biaya yang besar, saya aja di pondok pesantren sudah puluhan juta. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah balik modal, alhamdulillah. Alhamdulillah.
Beda dengan jadi pejabat. Kalau jadi pejabat mah gampang, modalnya 3, ganteng, populer, duitnya banyak. Jadi pejabat jemaah sekalian. Mana buktinya? Puasa Ungu jadi wakil wali kota Palu. Kenapa? Dia ganteng, dia populer, dia duitnya banyak. Tapi jadi kiai nggak cukup modal ganteng, nggak cukup modal banyak duit, nggak cukup modal populer. Makanya nggak ada ngumpulin masa milik kiai. Ada nggak ngumpulin masa milik kiai? Di kampung kita kiai meninggal dunia, akhirnya diumumkan oleh DKM di masjid, saudara-saudara sekalian, besok kita kumpul di masjid, kita pilih siapa yang pantas jadi kiai. Suara terbanyak pertama kiai, suara terbanyak kedua ustad. Emang ustad sama kiai beda? Beda. Kalau ustad bininya 1, kalau kiai bininya 2. Gitu sih. Yang ketiga, siapa manusia yang dicintai Allah adalah wal muta'allim, orang yang belajar. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semua ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Salawat salam kita sampaikan kepada manusia besar, manusia mulia, manusia agung. Beliau besar karena memang dibesarkan oleh yang maha besar. Beliau agung karena diagungkan oleh yang maha agung. Beliau mulia karena memang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajudnya, manusia yang tidak pernah tinggal baca Qur'annya, manusia yang tidak pernah tinggal sholat jamaahnya, manusia yang sering disakiti tetapi tidak pernah merasa sakit hati. Siapa manusianya? Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad. Ya Rabbal. Ibu bapak para jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita hadir bersama-sama dalam tabligh akbar, dalam rangka peringatan HUT RI ke-75, 1 Muharram 1442 kita peringati, dan pelantikan ketua RT terpilih se-RW 05 di bawah garis tema dengan kelihatan tulisannya kalian bangku. Udah biarin. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang sangat berkah dan bermanfaat. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Bangsa kita sudah diproklamirkan, bangsa kita sudah diumumkan, bangsa kita sudah diproklamasikan menjadi bangsa yang merdeka. Diumumkan, diproklamirkan, diproklamasikan di seluruh dunia para jamaah sekalian. Betul? Maka supaya pulang dari sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, amin, saya akan bicara tentang kemerdekaan melalui 3 ayat Al-Quran. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tangan saya belum turun, Allahnya jangan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nurut-nurut orang sini ya. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh rabbukum la in
in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Musa liqaumihi in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Buka suaranya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, apa kata Nabi Musa? Udhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang diberikan atas kamu. Jadi malam hari ini para jamaah sekalian, kita semua datang untuk ingat kepada Allah. Ingat apa? Ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa nikmatnya? Berupa nikmat kemerdekaan. Betul? Alhamdulillah. Ya Allah, itu yang namanya nikmat beda sama enak. Nikmat sama enak beda enggak? Kalau nikmat itu nikmat, kalau enak itu enak. Beda? Kalau nikmat itu nikmat, kalau enak itu beda enggak? Sholat tahajud enak enggak? Enggak enak. Orang-orang tidur kita disuruh bangun. Orang-orang tidur kita disuruh wudu. Gak enak sholat tahajud, tapi walaupun tidak enak membawa nikmat. Betul. Duduk di sini enak gak? Gak enak, capek. Selonjoran susah, nyender kagak ada tiang. Mana dingin, mana gerah. Enak gak? Gak enak, tapi membawa nikmat. Orang puasa enak gak? Gak enak. Kenapa? Orang-orang kenyang kita disuruh lapar. Orang-orang tidak haus kita disuruh haus. Nggak enak itu puasa, tapi membawa sholat enak nggak? Nggak enak jemaah sekalian. Capek kita, harus ruku, harus sujud, tapi walaupun tidak enak membawa nih. Makanya mudah-mudahan menjadi ahli ibadah semua. Semuanya ahli surga. Sebab kalau saya lihat dari wajahnya, ini kelihatan nih calon penghuni surga semua. Sebab apa? Sebab kalau calon penghuni surga kelihatan nih, kelihatan. Calon penghuni surga kelihatan nih. Kenapa kelihatan? Lampunya matiin, gelap ke ustadz-ustadznya. Betul-betul. Sholat ya Bu. Mohon maaf, jangan marah. Kalau ada ulama mantek mengatakan al-insan hayawanun natek, manusia adalah hewan yang berakal. Bedanya manusia dengan hewan terletak pada akalnya doang. Kenapa manusia wajib sholat? Karena manusia punya akal. Kenapa binatang gak wajib sholat? Karena binatang tidak punya akal. Tapi saya yakin di sini semuanya pada ahli ibadah semua. Manusia makan, monyet makan. Manusia minum, monyet minum. Manusia kawin, monyet. Manusia sembahyang, monyet. Ibu punya suami, suaminya nggak sholat berarti suaminya.
Suaminya rajin sholat, istrinya nggak pernah sembahyang, berarti bininya. Suami istri rajin sholat, anak-anaknya nggak ada yang sholat, berarti anak-anaknya. Anaknya ke sholat, ibu bapaknya kagak sembahyang, berarti orang tuanya. Anaknya kagak sembahyang, ibunya kagak sholat, bapaknya nggak sholat, diam di rumah, berarti rumah. Ibu bapak punya tetangga, tetangganya nggak sholat, berarti tetangganya. Ibu bapak punya kontrakan, yang kontrak kagak sembahyang, berarti ngontrakin. Unyuk semua. Alhamdulillah, monyet alhamdulillah. Takbir. Siap sholat. Siap sholat. Lakukan, apalagi kalau sholat berjamaah. Ustadz, kita punya masjid hebat besar, kita mau sholat banyak, alhamdulillah. Sholat berjamaah. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu adalah melambangkan persatuan. Siap bersatu, siap jaga Pancasila, siap jaga NKRI, siap jaga Bhinneka Tunggal Ika, siap jaga Undang-Undang Dasar 1945. Takbir. Sholat berjamaah adalah sholat melambangkan persatuan antara imam dengan makmum, pemimpin dengan rakyat. Ini saling kerjasama. Sholat berjamaah, imam pemimpinnya, rakyat itu adalah makmumnya. Antara pemimpin dengan imamnya, antara imam dengan makmumnya harus kerjasama. Alhamdulillah, Pak Lurah dengan stafnya, Pak RT dengan warganya bekerja sama dengan baik sehingga terselenggaralah acara yang hebat dan luar biasa malam hari ini. Takbir. Apalagi ada santunan anak yatim, Pak RT Soleh, mana Soleh? Pak RT belakang. Apalagi ada santunan anak yatim. Pak RT Soleh ini sering update, jamaah sekalian kirim-kirim kegiatan di sini. Subhanallah, saya doain mudah-mudahan Pak Soleh biar gampang masuk surga nanti gak ada banget. Beserta panitianya biar pada berkah rezekinya, amin. Apalagi nyantuin anak yatim, Bu. Kalau saya bilang bunya satu kali jawabnya iya, bunya dua kali ya gitu. Bu. Nurut di sini ya. Santunan itu luar biasa. Saya kasih tahu Bapak Ibu, anak yatim nih, janda tua, janda muda, saya bilang, Ustaz, santunin anak yatim. Pak RT santunin anak yatim. Kumpulin anak-anak yatim, janda tua, janda muda juga nggak apa-apa. Kasih tuh anak yatim 200.000, janda tua 200.000, janda muda 2 juta. Ini kebutuhannya banyak deh, weh. Itu anak yatim ketika dikasih santunan sama panitia, makasih Pak RT, makasih Pak RW, terima kasih Pak Haji. Waktu dia merunduk para jamaah sekalian, terbuka pintu aras, dikabulkan apa yang dimohon oleh panitia. Amin. Ya Robbal. Kiai, saya mau kasih duit, mau sodako pakai uang, nggak ada Kiai. Gimana? Kata Nabi, sodako itu tidak harus dengan uang. At-tabassum sodako, senyum juga merupakan sodako. Datang panitia anak yatim, Assalamualaikum Bapak, salam. Aduh mohon maaf saya nggak ada duit. Sodakonya senyum aja ya. Sodakoh juga. Ada panitia pembangunan masjid, duitnya nggak ada, senyum aja. 4 tahun panitia masjid yang nyumbang senyum semua, bubar tuh panitia. Betul. Kalau nggak ada senyum kagak bisa. Kata Nabi, walau biqadhimain, sekalipun dengan seteguk air. Makanya nggak boleh kita ngusir orang minta-minta. Misalnya nih ada orang minta-minta datang ke rumah kita, Assalamualaikum. Kan orang minta-minta beda salamnya. Lah salam juga tergantung profesinya Pak. Kalau penceramah salamnya begini, penceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salamnya penceramah. Kalau qori salamnya beda. Kalau qori mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu qori.
Kalau RT sambutan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan. Kalau bertamu lain lagi salamnya. Assalamualaikum. Nah makanya salam ada tuh yang kita kagak begitu demen. Nah itu tadi tuh. Assalamualaikum. Ini jangan dibilang mirip nih ya. Itu salam apa itu? Salam orang minta. Duit gak ada, jemaah sekalian. Senyum gak bisa, kasih aja air boleh. Mohon maaf mas, bapak, ibu, saya gak ada uang. Suami saya lagi gak ada rezeki, ini gak ada duit. Ya saya kasih air aja, seteguk air kasih, jadi pahala. Datang lagi ke tetangganya, gak ada duit nih, air aja ya. Datang lagi ke tetangganya, ya habis duit saya, air aja ya. 10 rumah tuh orang ngambang ucusnya. Jadi para jamaah sekalian luar biasa. Ini adalah malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. HUT RI ke-75 1 Muharram. Di dalamnya ada santunan anak yatim. Mohon maaf para jamaah sekalian, malam hari ini kalau seandainya masyarakat Kampung Penggilingan Tengah, Kelurahan Kebalen melaksanakan tasyakuran HUT RI dengan zikir, dengan baca Quran, mereka para pahlawan, mereka para pejuang yang sudah puluhan tahun di kuburnya, mereka tersenyum di alam barzahnya. Ngomong dia, makasih Pak RW, makasih Pak RT, ane doain ente biar panjang umur, biar tambah rezeki, tambah bin sekalian ya. Didoain dari alam barzahnya. Tapi maaf para jamaah sekalian, kalau seandainya mereka mengadakan acara tasyakuran dengan maksiat, dengan dosa, dengan munkarat, dengan perbuatan kebatilan, dari alam kuburnya bukan mendoakan, pada sesumpahnya di dalam kuburan ambil ledek. Betul. Jadi malam hari ini baik tidak, bagus tidak, perlu tidak kita siarkan, siap istiqomah dalam perjuangan takbir. Maka para jemaah sekalian, pesan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan, yang terpenting adalah kita pertama udhkuru nikmat Allah. Kita ingat aja dulu bahwa Indonesia ini tadi disampaikan oleh Bapak RT kita, Bapak RT 02 dalam sambutannya, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah Belanda, bukan hadiah Jepang, Amerika, Eropa, kolonialis, imperialis para jemaah sekalian, tapi direbut oleh para pahlawan kusuma bangsa, direbut dengan darah, tetesan darah, bahkan nyawa para jemaah sekalian jadi taruhan. Betul? Luar biasa jemaah sekalian. Maka malam hari ini kita ingat, kita nggak tahu nih emang siapa pahlawannya, kita nggak kenal satu persatunya, kita tidak kenal dengan satu persatunya para pahlawan. Tapi yang terpenting bukan soal kenal dan tidaknya, ingatlah dulu bahwa kemerdekaan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu. Yang kita tahu para jemaah sekalian, di Bekasi kita bangga punya pahlawan nasional Hadratus Syekh almarhum Al-Maghfurah Ki Haji Nur Ali. Mudah-mudahan nanti di sini akan lahir pejuang-pejuang yang hebat seperti Al-Maghfurah Ki Haji Nur Ali. Amin. Ya Rabbal. Lihat para jemaah sekalian, Bung Tomo pernah mengatakan, kalau seandainya tidak ada kalimat Allahu Akbar, belum tentu Indonesia merdeka. Lahir tokoh-tokoh pemuda, maka lahirlah akan ada generasi-generasi berikutnya dari karang taruna yang siap untuk menjaga, mempertahankan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir, merdeka, biar keras merdeka. Dulu para penjajah jemaah sekalian itu paling alergi dengan orang Indonesia kalau ngomong merdeka. Jadi orang-orang dulu sebelum merdeka kalau ngomong merdeka nggak berani kencang-kencang suaranya, nggak berani keras, dia perlahan. Kalau ketemu sesama pejuang nggak berani merdeka, enggak, karena takut ketahuan Jepang, takut ketahuan Belanda,
resikonya ditangkap, resikonya dipenjara, resikonya dibunuh para jamaah sekalian. Makanya mereka ngomongnya ketemu nih, mereka dijawab mereka juga begitu. Kalau orang yang diajak ngomong kagak budek mau mendingan merdeka, hah? Apaan? Merdeka goblok. Makanya orang budek kagak boleh jadi imam. Kagak boleh orang budek jadi imam. Dan disalahin kagak denger dia. Subhanallah, dia terus saja. Subhanallah, terus saja. Astagfirullah, dikelepak baru dia denger. Orang budek nggak boleh jadi imam. Orang budek juga nggak boleh jadi saksi pernikahan. Bagaimana saksi sah atau tidak? Ah, ngopi. Tanya Ustaz Sarif. Betul-betul. Makanya saya bilang tadi, menjaga persatuan, hidupkan jamaah, hidupkan organisasi melalui falsafah sholat berjamaah. Imam sama makmum bersatu. Contoh, kalau imam salah, makmum kagak diam. Pemimpin salah, rakyat harus berani menegur. Siap tidak? Siap tidak? Siap berani tegur pemimpin? Siap berani kritis terhadap pemimpin? Boleh tidak tegur pemimpin? Boleh tidak kritis terhadap pemimpin? Boleh jamaah sekalian. Contoh, ketika imam salah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya kan lailatul. Makmum jangan diam, tegur. Kata makmum, lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata si makmum, orang kata lailatul, lailatul lagi. Si imam mikir, iya ya, enakan lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum dalam hatinya, tuh kan enakan lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata makmum, yang ini mah lailatul. Kalau tadi dia pertama lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul budak. Lah si imam kesel, tadi katanya lailatul, berarti lailatul. Lu jangan pelin-pelan dong. Akhirnya berantem di masjid gara-gara tulamatul lu. Saling bersatu. Jangankan imam salah, imam batal aja bisa digantiin, bisa nggak? Kalau dia jadi imam batal, mundur jadi imam, ganti sama makmum yang masih bersih. Kalau dia jadi pemimpin salah, cacat hukum, berhenti jadi pemimpin, ganti dengan rakyat yang masih bersih para jamaah sekalian. Betul? Contoh, si imam gagal jadi pemimpin waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Tahu-tahu ngentut, pes ya. Batal nggak sholat imam? Makmum batal tidak? Tidak jamaah sekalian. Kalau dia ngerti hukum. Kalau dia ngerti hukum, tuh si imam, tuh si pemimpin kasih isyarat makmum di belakang untuk maju menggantikan posisi imam. Makanya masjid musola yang benar dekat pengimaman ada pintunya. Persiapan kalau imam itu batal, keluar dari pintu, wudhu, makmum yang di belakang maju, jangan nongkrong di depan pintu. Pergi nongkrong, gara-gara dulu sini. Keluar dia tuh. Itu kalau imamnya ngerti hukum. Tapi kalau imamnya nggak ngerti hukum, begitu dia ngentut, dia bukan ngasih isyarat, berbalik menghadap makmum. Saudara-saudara sekalian, mohon maaf karena perut saya mules, jadi terpaksa sholat jamaah kita tunda dulu. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Hancur nggak sholat jamaah? Hancur. Makanya makmum yang di belakang imam, mereka yang dekat dengan pemimpin, dengan pimpinan harus orang-orang yang mengerti. Supaya apa? Kalau pemimpinnya salah, segera pressernya ini dari orang-orang terdekatnya. Supaya apa? Tegurannya ini dari orang yang dekat dengan dia. Jemaah sekalian, kalau makmum mengerti hukum, begitu dikasih isyarat, makmum langsung menggantikan posisi imam karena dia ngerti fikih. Tapi kalau dia nggak ngerti ilmu fikih, begitu si imam meninggalkan tempat, bukan gantiin imam, manggilin imam. Woi, mau mana lo? Nah, sembahyang belum kelar, udah pergi aja.
Hancur nggak sholat jamaah? Hancur. Hancur tidak? Artinya apa? Bahaya para jamaah sekalian kalau negeri ini dipimpin oleh orang-orang bodoh, diurus oleh orang-orang bodoh. Betul? Maka para jamaah sekalian, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan ini. Perang secara konvensional tadi sudah berhenti para jamaah sekalian, tapi perang melawan kebodohan tetap harus kita laksanakan. Takbir. Ngaji biar rajin, amin. Baca Quran biar rajin, amin. Salat sunnah biar rajin, amin. Ya Rabbal, dalam rangka kita memerangi kebodohan, kemalasan, keterbelakangan dan lain-lain. Itu pun bagian daripada kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Jadi para jamaah sekalian, maka alhamdulillah malam hari ini kita sudah berjamaah. Malam hari ini kita sudah menggabungkan seluruh elemen masyarakat. Insya Allah pulang dari sini berkah semua rezekinya. Kenapa jemaah sekalian, kalau kita lakukan sendiri ini nyantui anak yatim 100 orang gak nyanggup, belum tentu sanggup bang. Betul-betul. Ya Allah, ya anak yatimnya berbader-bader banget saya lihat tadi. Belum janda-jandanya jemaah sekalian. Ya, alhamdulillah, tapi dengan kebersamaan mereka mudah untuk diatur. Alhamdulillah, sampai ada amplop yang lebih dari kantong yang ini ya, kasih tuh. Ya, jemaah sekalian, ya. Insya ini jadi bisa kita lakukan. Insya Allah kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh lihat lampu yang sedang mengangkat amal kita. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gemuruhkan suaranya supaya tasbih kita naik ke atas aras. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ayat yang pertama tadi, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi alaikum. Ayat yang kedua malam hari ini para jamaah sekalian, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kita bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur? Bersyukur dengan nikmat. Nikmat ada 5. Pertama ada nikmat fitriyah, ada nikmat fitrah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah, kita semuanya dikasih organ tubuh yang lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya dikasih sama oleh Allah. Alhamdulillah. Ada pala, ada rambut. Kalau kepala doang rambutnya nggak ada, nggak pantas. Atau rambutnya ada, palanya kagak, juga nggak pantas. Bu, pantesan pala ada rambutnya atau pala kagak ada rambutnya, Bu? Ya Allah, anak-anak yatim pantesan pala ada rambutnya atau rambut kagak ada palanya? Nah, anak yatim mudah-mudahan jadi orang sukses semuanya. Karena anak yang sukses, jangankan di dunia, di perut aja dia punya cita-cita. Kalau orang ciri-ciri orang sukses, di perut aja dia udah punya cita-cita. Pernah ada kejadian, ada ibu-ibu hamil kembar, di dalamnya ada 4 bayi, ngobrol di dalam perut. Bercita-cita, dia ngobrol, kata yang satu, ya Allah, lu jangan nendangin gua aja nih, sempit bener. Akhirnya dia ngobrol, ya udah, lu cita-cita lu apa ini? Nanti gua kalau udah keluar, gua cita-cita gua mau jadi arsitek. Kata janin dalam perut yang satu. Emang apa? Di dalam sempit. Nanti gua bikin rumah yang gede supaya lega, enak buat istirahat. Kata bayi yang satu, lu cita-citanya apa? Gua mau jadi kiai, biar saya bisa berdakwah menyampaikan kebenaran di mana-mana. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Hebat juga cita-cita nih. Yang kedua begitu. Yang ketiga, saya mau jadi dokter. Kenapa? Kalau emak sakit saya mau batil. Tinggal yang satu bingung. Yang jadi ulama udah,
yang jadi arsitek udah, yang jadi dokter udah. Yang gak bilang, gua mau jadi polisi. Emang apa? Kalau gua mau jadi polisi, gua mau cari siapa para botak yang nembakin kita dari luar. Nah, ibu paham bu? Ini pengalaman. Jadi bagaimana caranya bersyukur? Ya bersyukur atas nikmat yang dikasih sama Allah, nikmatun fitriyah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, pala ada rambutnya, rambut ada kepalanya, di bawah ada alisnya, jemaah sekalian. Ustaz, alis saya udah kagak ada. Emang apa? Saya kerok. Dikerok apa-apa, yang penting pakein alis kalau kondangan. Pakai tuh alis, belebak sifat, berangkat kondangan. Sampai di tengah jalanan grimis. Ditutup yang sebelah kanan, yang sebelah kiri kena air hujan. Begitu kondangan alisnya hilang sebelah. Itu orang kondangan bukan liatin pengantin, itu ibu alisnya sebelah lagi. Mana itu? Ya Allah, ya Mas kalian. Bu, si hidup. Dari rambut, kepala, ada alisnya, ada matanya. Bola mata kita yang sekecil ini bisa menatap langit yang begitu luas, para jemaah sekalian. Betul? Bola mata kita yang sekecil ini bisa menatap bintang yang bertaburan. Bisa dihitung tidak bintang? Tidak, tapi kita bisa lihat jemaah sekalian. Mata, hidung, semuanya rata dikasih sama Allah. Lubangnya 2 semua. Ditambahin juga nggak pantas, dikurangin juga nggak pantas. Dikasih lubang hidung 3, pantas gak? Dikasih hidung lubangnya 1, pantas gak? Atau kagak dikasih lubang, gak gerak depan kita? Pakai masker kelamaan aja gerak depan. Betul-betul? Ya Allah, ini hidung lubangnya 2, tapi walaupun lubangnya 2 ampuh banget, bisa nyium apa aja. Lewat di samping rumah orang, kayaknya dia masak jengkol ini. Kita gak masuk ke dapur, ketahuannya dari mana? Hidung. Lewat lagi, ada yang masak teri kayaknya nih. Taunya dari mana? Dari hidung. Capek gua, hidung dulu begitu dulu, botek kucing. Taunya dari mana? Dari hidung. Bininya lewat, udah mandi, udah dandan. Apa dia bilang? Masya Allah, dari aromanya terbayang kelezatannya. Taunya dari mana? Dari hidung, para jemaah sekalian. Makanya alhamdulillah, takdirnya beda-beda. Mata ditakdirkan harus kering, nggak basah kayak mulut. Coba kalau mata ditakdirkan harus basah, pakai alis belebes alis, pakai sifat belebok sifat. Kalau matanya belekan, nggak pantas. Kuping ditakdirkan harus kering terus. Coba kalau seandainya basah, pakai giwang 5 gram, pakai anting 10 gram. Kalau kuping meleleh, bini siapa itu meleleh kupingnya? Betul. Kuku panjangnya setiap hari, gigi nggak panjang-panjang. Coba kalau gigi panjang sama kuku, lah tiap minggu kita ngampasin gigi. Subhanallah. Maka nikmat mana lagi yang kita syukuri? Kemerdekaan Republik Indonesia, nikmat yang begitu besar, tidak hanya personal, tidak hanya individual, tapi secara nasional, para jemaah sekalian. Makanya lihat para jemaah sekalian, ternyata kenapa hari proklamasi dipilih hari Jumat? Kenapa bukan hari Sabtu? Kenapa bukan hari Minggu? Kenapa bukan hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis? Kok hari Jumat? Ternyata mereka yang memproklamirkan bangsa kita adalah orang-orang religius. Mereka tidak hanya pejuang rasionalis, para jemaah sekalian, tetapi mereka adalah orang-orang yang agamis. Dipilih hari Jumat karena hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Bulannya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah Sayyidus Suhur, bertemunya 2 kemuliaan hari kemerdekaan kita, Sayyidul Ayyam dengan Sayyidus Suhur. Diangkat kedua tangannya Presiden Insinyur Soekarno bersama Hatta, para jemaah sekalian. Merah putih menjulang, para jemaah sekalian. Diaminkan oleh para habaib, diaminkan oleh para kiai yang hadir saat itu dalam keadaan berpuasa. Makanya alhamdulillah sampai saat ini Indonesia sudah 75 tahun bangsanya tetap mempertahankan kemerdekaannya. Merdeka. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Siap jaga kemerdekaan? Siap pasang bendera? Siap ramaikan Agustusan?
Siap ramaikan kemerdekaan? Takbir. Haji Nur Ali, gak main-main para jemaah sekalian, pejuang nasional. Saya punya kakek Kiai Haji Marzuki, itu juga pejuang nasional. Dulu kiai-kiai kita sakti-sakti, Pak. Saya punya kakek Kiai Haji Marzuki, didatangi oleh company, didatangi oleh Belanda. Katanya saya cerita, dia bilang, Mas Turo, dulu engkau juga pernah didatangin sama Belanda. Ditanya, mana Marzuki? Gua gak bisa bohong. Dia bilang, ada di dapur belakang sih. Masuk ke Belanda. Begitu Belanda masuk, Kiai Haji Marzuki keluar, tapi tidak kelihatan jemaah sekalian, tidak hilang, tapi tidak bisa terlihat. Kiai Haji Marzuki tahan peluru, tahan bacok jemaah sekalian. Makanya sakti luar biasa. Kiai Haji Marzuki meninggal dunia, anaknya Kiai Haji Rohili, orang tua saya jemaah sekalian. Ketika Kiai Haji Marzuki meninggal dunia, ditanya, mana anaknya Marzuki Rohili? Kiai Haji Marzuki tahan senjata tajam. Mana anaknya Kiai Haji Rohili? Bapak saya keluar. Saya Rohili, anaknya Kiai Haji Marzuki. Kalau anda nggak percaya, bacok saya, buka bajunya jemaah sekalian. Nggak mempan badannya dibacok. Begitu Kiai Haji Rohili meninggal dunia, orang datang ke saya, mana anaknya Kiai Haji Rohili? Katanya Mas Turo pulang dari pesantren. Saya pengen tahu dia, saya mau bacok badannya. Saya keluar, saya buka baju saya. Begitu saya buka baju saya, dia mundur jemaah sekalian. Dia mau bacok nggak berani, dia kagak tega. Luar biasa jemaah sekalian. Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Maka kita harapkan jemaah sekalian, ya Polri-nya orang Indonesia, TNI-nya orang Indonesia, aparatnya orang Indonesia. Kita harus bekerja sama, bersinergi menjaga Indonesia yang kita cintai ini. Amin. Ya Rabbal. Terakhir para jemaah sekalian, sikap kita sebagai umat Islam kembali kepada Al-Quran ayat yang ketiga. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a. Jangan kufur atas nikmat Allah. Allah nggak butuh kita bersyukur, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu. Apa tujuannya? Supaya kita dapat rahmat, dapat berkah, dan selalu dijaga nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pekikan takbir mengingatkan kita, pekikan kepada Bung Tomo. Mudah-mudahan Allahu Akbar ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar, Indonesia menjadi bangsa yang maju, Indonesia menjadi bangsa yang jaya. Makin tambah tahun, makin besar, makin maju, makin jaya, makin berwibawa. Amin. Takbir. Terima kasih para jemaah sekalian, mohon maaf Pak RT 02, Pak RW 05, seluruh kru yang bertugas malam hari ini. Saya tidak bisa mengikuti acara sampai dengan selesai, apalagi kalau ada acara makan-makan saya nggak bisa makan bersama karena saya masih ada acara lagi Pak RT. Jadi dibungkus saja terus ya. Bungkus. Kalau sempat, kalau kagak sempat ya udah saya jangan lagi minta suruh ya. Bisa teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.